Ada Shalom Tiberias? Lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Ada Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, sama-sama di pagi hari yang indah ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Untuk kita boleh sama-sama datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Terlebih setiap kami bersyukur boleh kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan. Boleh kembali melayani setiap Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Saya berdoa biarlah kiranya di pagi hari ini kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Bahkan kita masuk di bulan yang baru, ada mujizat Tuhan yang lebih lagi Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita. Yang percaya pagi hari ini, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan tercurah bagi setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di sesi yang kedua di pagi hari ini. Mari sama-sama umat Tuhan kita mentundukkan hati kita. Kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Kembali Tuhan Yesus, Kau boleh perkumpulkan setiap kami, persatukan setiap kami untuk kami boleh sama-sama datang beribadah, bersekutu di rumah kudusnya Tuhan Yesus pagi hari ini Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini. Semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan, namun kami percaya semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena cintanya Tuhan. Semua karena anugerahnya Tuhan Yesus. Begitu luar biasa ajaib. Boleh sungguh terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Terlebih kami boleh datang beribadah di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami datang menghampiri tata kudusnya Tuhan. Kami datang di pagi hari ini Tuhan Yesus beribadah sama Tuhan Yesus. Bukan sebuah rutinitas kami di setiap akhir minggunya Tuhan. Tapi inilah bentuk rasa syukur kami, bentuk rasa terima kasih kami untuk penyertaan, untuk kesetiaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih kami boleh masuk di bulan yang baru, kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan kami semua berasal daripada-Mu Bapa. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami di bulan ini Tuhan Yesus, kami mau yakin, kami mau percaya Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan selalu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Oleh karenanya kami rindu datang memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Mulai setiap pujian, mulai setiap sembah syukur kami Bapa. Bagi hari ini Tuhan Yesus, setelah kami berdoa, menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dalam tangan pengasihan-Mu, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus berkati. Bahkan Tuhan Yesus hari ini melayani, kami percaya kuasa, mujizat, urapan, wibawa ilahi turun atas hamba-Mu. Boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus terus ditinggikan. Kami serahkan Tuhan Yesus kepada kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir nanti dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Hati bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan-Mu Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan paling terbaik di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Masuk hadirat Tuhan yang indah di pagi hari ini. Rendahkan hatimu, angkat suara kita sama-sama. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bawa sembah syukur kami Tuhan ini. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan melingkupi setiap hidup kami. Kudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ini kami Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama, kita puji nama Tuhan Yesus sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami Bapa. Mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari lebih lagi kita mau sembah, kita puji nama
kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa darahmu. buat kuasa darahmu, Tuhan darahmu, Tuhan, oh Tuhan darahmu, Yesus, kami diselamatkan, kami telah ditebus. Mari sama-sama kita bersyukur buat kebaikan, bersyukur buat kasih yang ada, bersyukur buat kemuliaan. Hadiratmu dengan ucapan syukur yang masuk hadiratmu Tuhan, membawa korban pujian. Nama Yesus yang disembah, hanya nama-Mu layak dipuji. Mari terus bernyanyi buat Yesus, mari terus bermazmur bagi nama-Nya. Syukur kepadamu, syukur kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami disembah dan kemuliaan-Mu dinyatakan, Hanya nama-Mu hadirat-Mu Tuhan dinyatakan yang layak disembah. Hanya di Tuhan yang disenangkan, hanya di Tuhan yang disenangkan. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu buat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi setiap kami. Bahkan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu dahsyat bagi setiap kami. Lebih lagi Tuhan Yesus, kami rindu datang menyembah. Kami rindu datang lebih lagi bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang mengalami kasih-Nya Tuhan, angkat tinggi tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Tutup matamu, lihat kasih-Nya Tuhan yang besar bagi setiap kita. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lihat kasih-Nya Tuhan, lebih lagi umat Tuhan katakan, kau mengasihiku
lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih lagi dengan hati bersyukur pagi hari ini, katakan kau mengasihiku. Oh, lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku, bahkan kami tak pernah menyadarinya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami, sungguh indah penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Sentuh hati kami Bapa pagi hari ini, bahkan setiap pribadi kami di tempat ini Tuhan, oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu yang sempurna. dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang kami bersyukur Tuhan. ku rasa. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat sayang-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, terlebih hadirat Tuhan yang boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Kami rindukan Tuhan, sukacita sorga ada bersama dengan setiap kami. Sebab di pagi hari ini kami rindu datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang mengasihi setiap kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang diberkati, yang siap memuji nama Tuhan sama-sama dengan hati bersyukur kita katakan amin. Halo, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Come on, choir. Haleluya. Kita nyatakan pujian bersama Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kawan, bayangin paling kita juga jalan streaming. Kita puji Tuhan lebih lagi.
suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Utama dari suku mana? Utama dan dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasih kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo tengok kanan kiri katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, haleluya, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus, haleluya, ada sukacita. Go! Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yeay, kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita telah datang memuji, menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita menyaksikan video highlight khotbah Ibu Gembala Sinanita yang terkasih, yaitu Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dengan tema menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada, yaitu kita libatkan diri kita hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan masuk akal. Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya sehingga dapat memilih mana perkara yang perlu, karena tujuannya adalah negeri yang di sorga, tanah air yang di sorga, seperti hamba-hamba Allah dulu ya, nabi-nabi dulu mengharapkan tanah air yang di sorga, bukan di bumi ini. Dan giatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani dengan memprioritaskan menjadi hidup yang arif atau manusia rohani, maka kita akan mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang rohani, sehingga kita mampu untuk melihat segalanya dari sudut pandangnya Allah. Kita tidak menjadi manusia duniawi, sebab menjadi manusia rohani berarti memiliki pandangan serta tujuan yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga hati, pikiran, dan perbuatan kita dipusatkan pada hal-hal surgawi, bukan duniawi. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Maka video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan membacakan suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 dengan tema berjaga-jaga dan berwaspada. Romawi pertama doa pembukaan,
Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias, agar kami semua selalu berjaga-jaga dan siap sedia untuk diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, berjaga-jaga dan waspada. Ada 4 hal yang harus dijaga dan apa yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama, hati kita. Karena dosa membuat hati manusia selalu menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Amsal 27 ayat 19, Amsal 4 ayat 23. Dosa yang masuk ke dalam hidup dan meracuni hati manusia, membuat manusia melakukan hal yang berpusat pada diri sendiri. Segala yang manusia hasratkan mengikuti hawa nafsu dan hal-hal yang memuaskan hati. Inilah fakta yang perlu kita sadari mengenai hati kita yang sudah tercemar oleh dosa. Jadi hal yang perlu kita jaga dan waspadai adalah hati kita. Yang kedua, hati manusia tidak dapat dipercaya. Minta Allah dalam nama Tuhan Yesus perbaharui hati dan roh kita selalu. Yeremia 17 ayat 9-10, Roma 3 ayat 10-12. Bangsa Yehuda sekalipun menyembah Tuhan tetapi mereka juga menyembah berhala. Mereka berusaha menipu Tuhan dengan ibadah mereka. Tapi kebenarannya Allah tidak bisa ditipu. Oleh karena itu, kita menyadari hati manusia yang tidak dapat dipercaya dan sangat manipulatif, maka kita harus meminta agar Tuhan Yesus memperbaharui hati dan roh kita. Yang ketiga, kita harus siap sedia karena anak manusia atau Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita sangkakan. Lukas 12 ayat 39-40. Tuhan Yesus mengingatkan saat ini kita sedang menantikan kedatangan anak manusia di dalam kemuliaannya. Kita harus siap sedia dengan iman yang teguh kepadanya. Setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, menyembah dan melayani Tuhan. Sebab anak manusia akan datang pada waktu yang tidak dapat diduga dan tidak diketahui oleh siapapun juga. Yang keempat, kita yang sudah tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya akan menerima akibatnya. Lukas 12 ayat 47. Orang-orang yang sudah tahu kehendak Allah tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka ia akan menerima ganjaran. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami persilakan untuk yang kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di kata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur betapa Engkau sangat mengasihi kami.
Bapa, Engkau memelihara hidup kami. Bapa, Engkau mengaruniakan kami anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk menyelamatkan kami. Untuk menjadikan kami anak-Mu ya Bapa. Betapa kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Betapa kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu, nyawa-Mu. Yang menjadikan hidup kami berharga bagi-Mu Tuhan. Di setiap langkah kami, Tuhan Yesus jagai kami. Tuhan Yesus sertai kami, Tuhan Yesus tuntun kami, Tuhan Yesus didik kami. Dan Tuhan Yesus membawa kami senantiasa di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Engkau setia, menolong kami, menerangi kami, menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan, mengokohkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Tanpa roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus mengaruniakan kami. Untuk kami berkumpul memuji menyembah Tuhan Yesus. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur kalau sehari lagi, sekali lagi. Kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan juga menerima tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Nyata sungguh. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami. Nyata sungguh Tuhan Yesus senantiasa menuntun kami dengan terang kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dalam setiap keterbatasannya. Biar kuasa firman Tuhan Yesus dinyatakan oleh-Mu Tuhan Yesus. Kegenapan janji firman-Mu Tuhan Yesus dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentuk kami Tuhan Yesus. Surut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, dibenarkan, disempurnakan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami orang benar Tuhan Yesus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di mana Injil Tuhan Yesus diberitakan, di situ Tuhan Yesus turut bekerja meneguhkan firman-Mu dengan tanda dan mujizat dan terjadi di tempat ini. Dan kami percaya hari ini terjadi mujizat Tuhan. Keselamatan, kesembuhan, hidup yang dibaharui, diubahkan oleh kuasa firman Tuhan Yesus yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan lanjutkan mengenai surat kepada jemaat di Laodikia yang minggu lalu belum selesai. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Kalau saudara ada yang belum mendengar yang minggu lalu, yang pertama saya akan review sebentar. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ya aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, kita baca bersama-sama, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21 kita baca, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku,
sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ketika saya ada diajar mengenai secara arkeologi di Wahyu pasal yang ketiga 14 sampai 22 ini, pandangan saya secara teologis berubah. Yang dahulu saya menganggap bahwa kok surat Wahyu pasal 3 pada jemaat Laodikia ini begitu kerasnya ya, dimuntahkan. Tuhan menegur. Bahkan firman Tuhan katakan di sana dihajar. Dan kalau saudara lihat dari struktur surat kepada 7 surat Laodikia yang terakhir, di surat Laodikia Tuhan gak memberi pujian. Kepada jemaat yang lain Tuhan beri pujian. Amin. Engkau setia, engkau sungguh-sungguh berkorban dan sebagainya. Tetapi kepada jemaat di Laodikia gak ada pujian, semuanya isinya teguran. Tetapi ketika saya merenungkan kembali, saya diajar dalam kebenaran firman Tuhan, justru saya menemukan betapa surat Laodikia ini menyatakan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kenapa? Tuhan rindu memulihkan umatnya, gerejanya, jemaatnya. Katakan amin. Tuhan rindu, sekalipun mereka rusak, sekalipun mereka enggak berkualitas, sekalipun mereka menyakitkan buat Tuhan, tapi Tuhan tetap rindu membawa mereka kembali punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya mereka menang, katakan amin. Mari kita lihat kerinduan hatinya Tuhan Yesus. Supaya saudara lewat 8 ayat ini, 9 ayat ini, saudara bisa menangkap hatinya Tuhan Yesus buat kita. Bagaimana dia menempatkanmu begitu mulia. Bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihimu. Mari kita lihat dari ayat yang ke-14. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14, saya akan review yang minggu kemarin sebentar. Jadi latar belakang kenapa disebut kota Laodikia itu berasal dari nama ratu. Minggu lalu saya sudah jelaskan panjang lebar, ratu yang tangannya penuh dengan darah, ratu yang mengkhianati suaminya, ratu yang mengadu domba anaknya, ratu yang rela mengotorkan tangannya hanya demi tahta, ratu yang berkhianat, ratu yang gak bisa dipercaya. Dan ini yang menjadi founding mother-nya kota Laodikia. Nama Laodikia, kota Laodikia disebut menurut nama dari ratu ini karena pemberian dari kaisar. Dan ini menjadi sejarah dari kota Laodikia. Itu sebabnya Tuhan ngomong pakai kekasannya jemaat di Laodikia. Kalau kita belajar secara arkeologi, saya nggak mungkin minggu ini nggak mengupas lagi mengenai arkeologinya karena sudah minggu lalu, saudara. Itu Tuhan Yesus pakai kata-kata yang di dalam Wahyu pasal yang ketiga ini khas orang Laodikia pada zaman itu. Mereka ngerti. Kata membeli daripadaku agoratsai. Karena mereka punya agora, toko 4.500 pada zaman itu. Amin. Kenapa firman Tuhan katakan kepada malaikat jemaat di Laodikia? Kenapa enggak langsung kepada hai orang-orang jemaat di Laodikia? Kenapa Tuhan tulis pakai malaikat jemaat? Karena pada zaman itu mereka hidup dalam penyembahan kepada dewa-dewa. Mereka menganggap bahwa makhluk rohani, makhluk spiritual, dewa-dewa yang setara dengan malaikat jauh lebih tinggi daripada manusia. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada malaikat jemaat di Laodikia, tuliskanlah. Tuhan mau kasih tahu, malaikat itu utusan, malaikat itu bawahan, malaikat itu untuk melayani kamu, malaikat itu untuk melayani jemaatnya. Artinya apa? Tuhan menempatkan kita, jemaatnya jauh lebih tinggi dari malaikat. Katakan amin. Posisi saudara dan saya jauh lebih tinggi. Amin. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 di sana. Kita baca kembali. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kita sudah belajar minggu lalu, kenapa terjemahan bahasa Indonesia ditulis dengan permulaan. Lalu dalam terjemahan TB2, terjemahan bahasa Indonesia yang paling baru, tahun kemarin atau tahun ini, kata permulaan diganti dengan sumber. Kan ini yang menjadi isu, iman saudara akan diserang, iman saudara akan digoncangkan, bahwa berarti Yesus adalah ciptaan. Karena Alkitab katakan permulaan dari ciptaan Allah. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya, minggu lalu kita sudah belajar, kata permulaan ditulis dengan kata arche. Amin. Dan kalau kita belajar dari makna aslinya, dari bahasa aslinya sebagaimana surat ini ditulis,
dari Roh Kudus oleh Tuhan Yesus kepada melalui Yohanes kepada jemaat di Laodikia untuk sampai kepada saudara dan saya. Kata arche ini artinya adalah penyebab utama, sumber yang berkuasa atas segalanya. Katakan amin. Tidak ada ciptaan yang jadi tanpa Tuhan Yesus kalau tidak dijadikan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi isunya clear. Amin. Saudara, karena terjemahan memang mengandung kelemahan penafsiran. Tapi kalau saudara belajar dari teks aslinya, saudara akan menemukan makna aslinya. Amin. Lalu kenapa urutannya amin, saksi yang setia dan benar, lalu arche, artinya penguasa, berkuasa, menunjukkan kuasa yang paling, amin, the most, amin. Amin artinya benar, sungguh-sungguh, trustworthy. Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada jemaat di Laodikia, aku enggak seperti pemimpinmu. Sekalipun kamu punya sejarah yang buruk, sekalipun kamu punya masa lalu yang kelam, sekalipun kamu punya masa lalu yang penuh dengan darah, pertumpahan darah, pengkhianatan dan sebagainya. Tapi aku ini amin, aku tidak berubah, aku tetap sama, aku bisa dipercaya. Katakan amin. Karena arti kata amin adalah ya, benar, trustworthy, steady, tidak ada perubahan dalam setiap rancangannya dan dalam setiap perkataannya. Katakan amin. Lalu saksi yang setia dan benar, Tuhan mau nunjukin. Kata saksi berasal dari kata martir yang artinya menyampaikan kebenaran dengan pengorbanan. Tuhan mau ngomong, aku berkorban buat kamu. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia menyatakan kebenaran kepada kita dengan pengorbanannya. Artinya apa? Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan punya hubungan yang begitu erat kuat dengan kita sampai dia rela mau berkorban buat saudara dan saya. Dan dia adalah saksi yang setia dan benar. Katakan amin. Karena manusia bisa berubah karena keinginan, karena kepentingan, karena keuntungan, dan karena waktu. Tapi Yesus mau katakan, aku tidak berubah. Aku setia dan benar. Katakan amin. Kenapa urutannya enggak? Aku berkuasa atas segalanya, aku adalah arche, amin. Sumber dari segala ciptaan, aku pencipta, lalu baru Tuhan katakan aku adalah amin, aku adalah saksi. Tapi kenapa Tuhan pakai kata amin dulu, baru saksi, baru penguasa, berkuasa. Tuhan mau kasih tahu, amin. Yang paling penting buat Tuhan adalah hubungan. Karena harga hubungan ini begitu mahal. Untuk Bapa di sorga, kembali punya hubungan dengan kita setelah manusia hilang, manusia meninggalkan Allah, manusia melenceng dari Allah. Bapa di sorga rindu memulihkan hubungan ini dan ini adalah inisiatifnya, harganya sangat mahal, anaknya sendiri, Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk membawa saudara dan saya kepada pemulihan hubungan, kepada hidup yang diperdamaikan dengan Bapa di sorga, karena dahulu kita berdosa kepada Allah, harganya sangat mahal, nyawanya Tuhan Yesus. Untuk Allah rindu punya hubungan dengan saudara dan saya, harganya sangat mahal. Roh Kudus diam di dalam kita, senantiasa. Katakan amin. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa hubungan ini prioritas. Di mana ada hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, di situ pasti kuasa Tuhan Yesus menyertai. Kadang kita terbalik. Yang kita pengenin, yang kita pentingin kuasa Tuhan lebih dulu. Tuhan buat mujizat, Tuhan tolong saya, Tuhan berkat ini, Tuhan tolong ini. Seringkali, mohon maaf, kita menjadikan Tuhan Yesus seperti mekanik. Tuhan betulin ini, Tuhan ini. Setelah itu menjauh. Setelah itu enggak lagi mendekat sama Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, saudara dan saya punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Di mana ada hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, pasti kuasanya dinyatakan buat saudara dan saya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-15, di sana firman Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin atau tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi Tuhan kasih tahu, yang ngasih tahu ini adalah amin, saksi yang setia dan benar, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya dan kesaksiannya adalah benar. Kata aku tahu segala pekerjaanmu, sekalipun jemaat di Laodikia ini enggak berkualitas, jemaat yang enggak sehat, jemaat yang rusak, tapi Tuhan enggak ninggalin mereka. Tuhan ada menyertai mereka.
Kata aku tahu segala pekerjaanmu, artinya apa? Tuhan selalu ngikutin mereka. Katakan amin. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan Yesus selalu ngikutin saudara dan saya. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Itu sebabnya Mazmur Daud katakan, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Amin. Jika aku pergi, mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Atau ke ujung bumi, Engkau ada di sana. Tuhan Yesus selalu ngikutin kita. Untuk membawa saudara dan saya hidup dalam kasih-Nya dan setia-Nya. Katakan amin. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa Tuhan pakai konteks kepada jemaat di Laodikia mengenai air dingin dan air panas? Karena Laodikia, kota Laodikia, orang-orang Laodikia itu nggak punya sumber air. Mereka mengandalkan air panas dari kota Hierapolis, mungkin sekitar 10 kilometer. Ya dari sini mungkin ke Ancol atau Sunter, deket lah kotanya. Dan mereka mengandalkan air dingin dari kota Kolose. Kota Kolose dan Laodikia ini identik, mereka penghasil pakaian, mereka penghasil wol yang terkenal. Dan kota Laodikia memiliki keunikan bahwa mereka ini adalah punya fakultas-fakultas kedokteran, sekolah-sekolah kedokteran yang ternama. Bahkan pada zaman itu mereka dikenal dengan pengobatan matanya sehingga mereka kota ini memproduksi salep mata yang sangat terkenal manjurnya. Dan Tuhan semua pakai konteks-konteks ini untuk menyatakan kepada jemaat di Laodikia supaya ngerti. Supaya hari ini saudara dan saya juga ngerti hatinya Tuhan Yesus buat kita. Katakan amin. Kenapa yang menjadi hatinya Tuhan Yesus buat jemaat di Laodikia? Adalah hatinya Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Katakan amin. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kadang kita mendengar bagian firman Tuhan ini ditafsirkan di akhir zaman ini, kalau engkau mau baik, baik sekalian, jahat sekalian. Kalau engkau mau rajin sekalian, malas sekalian. Seperti dua kubu yang ekstrim yang dipertentangkan, dingin atau panas. Tapi ternyata tidak itu maksud Tuhan. Amin. Karena ini bukan bicara suhu, dipertentangkan antara dingin dengan panas. Tapi ini bicara kualitas. Amin. Air yang dingin, minggu lalu saya sudah tanya sama saudara, siapa yang suka minum air dingin? Banyak. Siapa yang suka minum air panas? Banyak. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang minum air dingin ada manfaatnya, betul? Menyegarkan. Ketika panas terik, menyegarkan. Orang yang senang minum air panas juga, kenapa? Karena manfaatnya. Kalau lagi batuk, lagi kering, minum air panas, tenggorokan jadi lebih hangat, lebih baik. Amin. Menghangatkan tubuh. Jadi dua-duanya bicara manfaat. Jadi ketika Tuhan bilang, engkau suam-suam kuku, Tuhan mau kasih tahu, engkau enggak bermanfaat. Engkau enggak berguna. Kualitasmu jelek, kualitasmu rusak. Amin. Karena pada zaman itu yang dijaga adalah, kita sudah dikasih lihat minggu kemarin ada perpipaannya saudara, yang mengalir di seluruh kota itu. Yang dijaga kualitas air, jangan ada tercemar, kamu nih tercemar, kamu nih suam-suam kuku. Kamu enggak berkualitas, kamu enggak bermanfaat. Aku memuntahkan kamu. Dan ketika Tuhan muntahkan, Tuhan enggak buang. Tuhan hanya mau kasih tahu, keadaan kamu ini sekarang dan aku rindu memulihkan kamu. Katakan amin. Kenapa Tuhan enggak hanya lepain? Begitu enggak enak rasanya. Begitu seperti racun, enggak menyehatkan, enggak berguna, menyakitkan. Kenapa Tuhan telan dulu? Masuk ke perut, baru dimuntahkan. Kenapa enggak di ujung bibir aja udah langsung? Karena Tuhan rela menelan, menanggung sakit itu. Amin. Dia rela tersakiti, dia rela buat saudara dan saya untuk kita dibaharui dan dipulihkan. Katakan amin. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dulu ketika saya merenungkan firman Tuhan, oh Tuhan kok keras sekali ya dimuntahkan. Tapi saya berhenti sampai ayat ini. Tapi ketika saya baca kembali sampai ayat keseluruhan dan saya diajar, dikasih
masukan, pandangan oleh teman-teman saya, oleh orang yang ngerti secara biblikal dan arkeologi kebenaran firman Tuhan ini. Di situ saya diubahkan betapa kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Sekalipun Tuhan muntahkan, Tuhan gak buang, tapi Tuhan mau baharui, Tuhan mau bentuk menjadi berguna, bermanfaat, menyehatkan. Katakan amin. Ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi yang menjadi isu jemaat di Laodikia ini adalah mereka merasa penuh secara fisik tapi kering secara rohani. Mereka sombong. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka mengandalkan keberhasilan mereka dan merasa tidak perlu lagi Tuhan. Sekalipun mereka menyebut diri mereka adalah orang Kristen. Bahkan Tuhan menyebut mereka tetap jemaat atau gereja, katakan amin. Tapi mereka menaruh rasa aman mereka kepada milik kepunyaan mereka, bukan kepada Tuhan. Supaya hari ini saudara dan saya ingat bahwa rasa aman kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada berapa banyak yang kau miliki, karena orang bisa punya banyak tapi tanpa Tuhan bisa habis. Tapi kalau Tuhan Yesus yang menjadi sumbermu, engkau tidak akan pernah habis-habis. Katakan amin. Selalu penyediaan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mungkin bukan ukuran dunia yang sampai kelihatannya melimpah begitu. Tapi engkau tidak akan pernah habis-habis diberkati Tuhan. Katakan amin. Dan diberkati Tuhan gak habis-habis itu lebih dari melimpah. Katakan amin. Taruh rasa amanmu di dalam Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan yang lain. Karena ketika kita mengandalkan yang lain, itu artinya kesombongan di mata Tuhan. Bahkan jemaat di Laodikia gak tahu bahwa mereka miskin, melarat di mata Tuhan. Kenapa? Karena mereka menempatkan Tuhan di luar. Mereka menempatkan diri jauh dari Tuhan. Mereka menempatkan Tuhan di luar dari pintu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Mereka enggak membawa masuk Yesus ke dalam. Di tengah keberhasilan mereka, di tengah kesuksesan mereka, di tengah rasa aman mereka, mereka mengeluarkan Yesus. Dan tidak membawa Yesus yang menjadi dasarnya atau sumbernya. Supaya hari ini kita menyadari. Rasa amanmu bukan karena kenal orang-orang yang berpengaruh atau mempunyai jabatan yang penting. Rasa amanmu bukan karena berapa banyak yang harus kau miliki, lalu kau merasa aman untuk keluargamu bahkan keturunanmu. Tapi rasa aman kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita yang kita andalkan hanya Tuhan dan tidak ada yang lain. Katakan amin. Firman Tuhan katakan, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu, bahkan jemaat di Laodikia ini enggak tahu bahwa mereka kering secara rohani, bahwa mereka jauh dari Tuhan, bahwa mereka ketika jauh dari Tuhan, mereka miskin, melarat, terkutuk kalau dalam bahasa aslinya, talai poros. Keadaan mereka terkutuk. Karena apa? Karena tidak melekat sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menanggung kutuk dan menjadi terkutuk di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya status kita dipulihkan, mulia di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saya bersyukur ketika tadi mendengar khotbah singkat dari Ibu Daniati. Menjadi satu gambaran jemaat di Laodikia bahwa mereka adalah manusia duniawi dan bukan manusia rohani. Mereka hanya mengukur mengenai materi, fisik, keadaan dunia dan sebagainya, tapi tidak mementingkan hal rohani. Itu sebabnya Tuhan Yesus kasih tahu, engkau tidak tahu. Mereka tidak tahu karena mereka buta. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Sekalipun mereka melarat di hadapan Tuhan, miskin, buta, telanjang, malang, tapi Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan nunggu di depan pintu mereka. Tuhan ketok, Tuhan cari, Tuhan rindu punya persekutuan dengan mereka. Tuhan rindu menuntun mereka dalam kemenangan. Tuhan rindu men-sharingkan tahtanya, kemuliaannya, kemegahannya, kuasanya dengan mereka, dengan saudara dan saya. Katakan amin. Amin.
Lalu ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kembali lagi, ada 5 hal yang Tuhan Yesus kasih tahu bagaimana keadaan mereka. Mereka melarat, dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata taleiporos yang artinya wretched, terkutuk. Lalu mereka malang, miserable, berantakan hidupnya karena jauh dari Tuhan, putus pengharapan dengan Tuhan. Dalam bahasa aslinya disebut dengan kata elenos. Lalu miskin, buta, dan telanjang. Kenapa disebut 5 kriteria ini? Karena 5 kriteria ini menyatakan 3 hal. Yang pertama status. Keadaan mereka terkutuk. Melarat. Wretch. Itu sebabnya ada lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet that sound. That save a wretch like me. Itu lagu yang begitu jujur di hadapan Tuhan. Betapa besar anugerah kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup saya. Orang yang menderita, melarat, terkutuk. Penulis lagu ini menyatakan itu dan lagu ini menjadi berkat Tuhan Yesus sampai pada hari ini. Amin. Apa yang melatar belakangi lagu ini? Saya keluar jalur sebentar, nanti kita kembali ke teks. Ditulis oleh John Newton kira-kira di tahun 1748 ketika dia bertobat. Dia lahir 1725. Dahulu dia terlibat dalam perdagangan budak. Dia pernah bekerja di kapal perbudakan yang mengangkut budak-budak. Bahkan dia sendiri pernah mengalami jadi budak di Afrika. Karirnya berkembang. Dari bekerja di kapal sampai menjadi kapten kapal yang membawa budak-budak. Dia nggak pikirin nasib budak-budaknya. Yang dia tahu dia hanya mengambil keuntungan dari jual beli budak. Dia bawa budak dari satu kota ke kota yang lain dan menjual belikannya. Dia hanya mikirin kepentingan, keuntungan pribadi. Dia nggak peduli budak-budaknya menderita. Bahkan dia menikmati penderitaan budak-budak itu. Menikmati hasil dari penderitaan budak-budak. Sampai satu hari kapalnya ketika berlayar di daerah Irlandia, nama kapalnya Greyhound. Kapalnya dihantam oleh gelombang yang besar dan tidak ada harapan untuk selamat. Di situ dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, selamatkan saya. Tuhan, ampuni saya. Dan ketika dia berdoa, badai itu hilang. Sehingga kapalnya selamat. Dan ketika dia tiba dalam perjalanan waktunya, akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidupnya bertobat, berpaling dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dia tidak lagi memperdagangkan budak, bahkan sampai sisa hidupnya dia berjuang untuk menghapuskan perbudakan. Amin. Di situ dia menyadari bagaimana anugerah Tuhan yang menyelamatkan orang yang wretched, talai poros, terkutuk, terhina seperti dia. Tuhan jumpai. Demikian juga jemaat di Laodikia. Amin. Statusnya diubahkan, dipulihkan. Lalu keadaannya malang, miserable, elenos, berantakan, dipulihkan oleh Tuhan. Lalu miskin, buta dan telanjang, ini bicara kepunyaan. Miskin karena nggak punya apa-apa. Amin. Telanjang karena nggak punya pakaian. Buta karena nggak punya penglihatan. Kepunyaannya pun dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya ketika hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus untuk datang mendekat dengan dia, maka statusmu dipulihkan. Engkau adalah anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Engkau biji mata Tuhan Yesus. Engkau mempelai Kristus. Engkau kekasih hatinya Tuhan Yesus. Tuhan gak lagi memandang hidupmu yang lama. Tuhan Yesus memandangmu hidup yang baru yang telah ditebus dengan hasil pengorbanannya. Katakan amin. Keadaanmu dipulihkan. Dari keadaan yang malang, berantakan, jauh dari Tuhan. Karena hilang pengharapan, putus dari sumber. Keadaanmu dipulihkan dan kepunyaanmu pun dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita lihat kembali. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Mari kita lihat ayat 17 dulu. Kita lihat ayat 17. Jadi ketika kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, bukan hanya baca, tapi ketika kita merenungkan, kita rindu untuk mengerti, mengenal hatinya Tuhan Yesus, pikirannya Kristus. Kenapa ketika saudara baca firman Tuhan, saudara mulai bertanya, Tuhan kenapa, kenapa begini, kenapa, apa maksudnya Tuhan, kenapa begini. Ketika Tuhan ngomong pada jemaat di Laodikia, menyatakan status mereka miskin, betul? Buta, telanjang. Kita katakan miskin, buta, telanjang. Amin. Saudara perhatikan ini supaya jadi alat bantu, jari jempol saya miskin, telunjuk saya buta, tengah saya menyatakan poinnya telanjang. Tapi ketika Tuhan pulihkan, amin, yang Tuhan kasih lebih dulu apa? Emas, amin, supaya mereka kaya. Yang kedua tadi apa? Buta. Harusnya dikasih apa? Salep dulu, betul? Baru pakaian, karena miskin, buta, telanjang. Mestinya emas, salep buat mata, minyak untuk mata, lalu pakaian. Mestinya kan urutannya begitu. Tapi ketika Tuhan memulihkan urutannya beda. Tuhan kasih emas, lalu Tuhan kasih apa? Pakaian, lalu Tuhan kasih salep buat mata. Kenapa salep buat mata ini terakhir? Kenapa enggak duluan? Amin. Karena Tuhan memulihkan dulu segala sesuatunya lebih dulu. Tuhan memulihkan kemiskinan mereka, Tuhan memulihkan ketelanjangan mereka, baru ketika mereka membuka mata mereka, mereka melihat bahwa keadaan mereka sudah dipulihkan. Katakan mereka, amin. Ketika mereka membuka mata mereka, baru mereka melihat keindahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mereka bisa melihat karya Tuhan, mereka melihat keadaan mereka yang baru yang didandani oleh Tuhan dan dibaharui oleh Tuhan. Karena kalau salep dulu yang diberikan, mereka akan masih bisa melihat bahwa diri mereka telanjang. Enggak ada bedanya dengan keadaan mereka yang dulu. Amin. Itu sebabnya salep untuk buka mata dikasih belakangan. Karena Tuhan mau mereka melihat betapa indahnya mereka dijadikan baru oleh Tuhan. Dan untuk percaya, menerima sekalipun belum melihat. Katakan amin. Dan sekalipun mereka enggak bisa lihat, belum lihat. Tapi Tuhan tetap berkarya dalam hidup mereka, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya semakin mengenal hatinya Tuhan, luar biasa. Kasihnya Tuhan Yesus. Luar biasa rancangannya Tuhan Yesus. Luar biasa pikirannya Kristus. Luar biasa kekayaan firman Tuhan. Mungkin kalau kita hanya baca saja, miskin, buta, telanjang, lalu beli daripadaku emas, beli daripadaku pakaian, beli daripadaku minyak. That's it, itu solusinya. Tapi kenapa urutannya berbeda? Supaya Tuhan Yesus mau, ketika engkau melihat hidupmu, engkau melihat keindahan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan gak mau engkau melihat kegagalanmu kembali. Tuhan gak mau engkau melihat ketelanjanganmu, keberdosaanmu, keadaanmu yang dulu. Tuhan Yesus mau engkau melihat keadaanmu yang dijadikan indah oleh darahnya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Katakan sama saya, membeli. Amin. Kalau saudara buka toko, saudara enggak menghakimi orang, tapi saudara tahu betul, seperti Tuhan Yesus tahu betul jemaat di Laodikia. Mereka enggak punya apa-apa, punya utang sini sana belum dibayar. Lalu orang itu katakan, Pak, saya mau beli. Saudara layanin gak kira-kira? Jujur aja, logika aja. Wah, ntar gak bayar lagi. Betul? Karena tahu gak punya apa-apa. Itu masih pakai baju. Tuhan ngomong kepada jemaat di Laodikia, kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Tapi Tuhan kasih solusi. Beli daripadaku. Pertanyaannya sederhana, bayar pakai apa? Betul? Jadi ketika Tuhan bilang, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku,
Sebenarnya Tuhan gak mengharapkan bayaran mereka, katakan amin. Karena Tuhan tahu mereka gak punya apa-apa, petokos. Kata petokos itu miskin yang gak punya apa-apa. Kata miskin dalam perjanjian baru, bahasa Yunani ada dua, penes dan petokos. Penes itu orang yang kerja keras tapi masih kekurangan, miskin. Tapi petokos tuh gak punya apa-apa, hanya seperti pengemis di pinggir jalan yang berkata pada orang yang lewat, have mercy on me, belas kasihanilah aku. Amin. Dan Tuhan tahu keadaan mereka. Tapi ketika Tuhan ngomong, beli daripadaku, Tuhan tidak sedang untuk mengatakan bertransaksi, tapi berelasi, katakan amin. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan Yesus beri dengan cuma-cuma, katakan amin. Ketika Tuhan ngomong beli daripadaku, dia pakai kata agorasai karena di situ pada zaman itu kata agorasai adalah tempat di mana mereka mengadakan jual beli, tetapi bukan hanya jual beli. Agorasai ini bicara relation karena di tempat di pasar-pasar pada zaman itu secara arkeologi ditemukan di situ ada tempel. Jadi ini bicara hubungan. Jadi ketika Tuhan ngomong beli daripadaku, Tuhan gak mengharapkan duitmu. Tuhan gak mengharapkan apa yang kau bisa bayar. Sama sekali gak ada, karena gak ada yang kita bisa bayar buat Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita miskin, buta, dan telanjang tanpa Tuhan. Katakan amin. Tapi Tuhan hanya bilang, datang kepadaku. Terima daripadaku. Aku beri dengan cuma-cuma. Katakan amin. Kata beli di sana Tuhan Yesus rindu. Punya hubungan dengan saudara dan saya. Punya relation dengan saudara dan saya. Katakan amin. Bukan transaksi. Karena kita dibesarkan di sistem dunia yang semua adalah transaksi. Amin. Sekalipun kita merasa punya hubungan. Satu hari kita dihubungin sama teman kita, teman yang udah gak pernah ketemu. Halo, apa kabar? Tahu-tahu tiba-tiba nawarin produk. Betul? Seringkali kita menghadapi bukan relasi tapi transaksi. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang membangun relasi, katakan amin. Bukan untuk tujuan transaksi. Bahkan kita dibesarkan di sistem dunia. Kalau saudara beli online aja deh. Saudara gak membangun relasi, betul? Mungkin kalau kita belanja online kita bukan pelanggan yang setia. Kenapa? Beda 1.000 lari. Betul? Beda 2.000 lari. Kalau saudara bisnis saudara ngerti. Beda harga 1% udah gak ngelihat hubungan jangka panjang udah 10-20 tahun lari. Betul? Karena kita dibesarkan di sistem dunia yang semuanya adalah transaksi. Tapi Tuhan Yesus mau membawa hati saudara dan saya relasi dengan Tuhan. Bukan transaksi dengan Tuhan. Katakan amin. Karena seringkali kita menjadikan Tuhan bukan relasi tapi transaksi. Ketika kita ada maunya sama Tuhan. Berdoa buat kesembuhan, pemulihan. Enggak ada yang salah, bukan untuk menghakimimu. Tapi untuk membawamu kembali kepada hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa lebih panjang. Kita lebih rajin ke gereja. Kita baca Alkitab lebih lama. Buka YouTube rohani. Wah, kalau dulu mah nontonnya drama, sekarang drama pinggirin dulu. Pokoknya buka YouTube ibadah semua supaya Tuhan jawab doa saya. Berpuasa. Puasa itu penting. Tapi bukan untuk transaksi. Tapi relasi dengan Tuhan. Amin. Berpuasa. Doanya belum dijawab, tambah lagi puasanya. Kita berusaha bertransaksi dengan Tuhan. Lalu kita mengatakan, Tuhan saya sudah melakukan ini, Tuhan sudah saya melakukan itu. Tuhan jawab dong. Percayalah, ketika engkau berelasi dengan Tuhan, kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Katakan amin. Kasih Tuhan pasti dicurahkan. Dia tidak akan tunda-tunda, dia tidak akan tahan-tahan, dia tidak akan tunggu-tunggu waktu. Tunggulah ngap-ngapan dulu, enggak. Amin. Karena dia sangat mengasihimu, katakan amin. Bahkan ketika kita bertransaksi dengan Tuhan pun, begitu panjangnya sabarnya Tuhan, Tuhan Yesus jawab doamu, doa saya, ini dulu. Apa yang kita lakukan? Kita nggak konsisten seperti dulu. Kita nggak lagi berdoa sungguh-sungguh panjang-panjang seperti kita lagi mohon sesuatu sama Tuhan. Kita nggak pergi ke gereja dari Senin sampai Senin lagi, ya udah hari Minggu cukuplah Tuhan udah jawab doa saya. Kenapa? Karena kita menjadikan Tuhan tempat transaksi, bukan relasi. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau mengembalikan
Dia rindu punya relasi dengan saudara dan saya. Amin. Kalau kita berdoa, bersaat teduh, memberi waktu prioritas buat Tuhan, bukan karena kita mengingini sesuatu dari Tuhan, tetapi karena kita merindukan hadirat-Nya. Kita merindukan kasih-Nya Tuhan. Amin. Kita pengen, kita percaya, kita bersyukur, kita telah diberikan hidup kekal di sorga. Ada satu yang aneh, ada satu yang keliru. Kalau kita pengen hidup kekal di sorga, tapi dalam hidup kita sekarang, kita enggan untuk bersekutu dengan Tuhan. Padahal nanti kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau engkau menyadari bahwa engkau adalah orang yang telah diselamatkan, akan bersama-sama dengan Tuhan, engkau rindu mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Katakan amin. Mari kita lihat kembali. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, supaya engkau menjadi kaya. Kenapa emas yang dimurnikan? Firman Tuhan katakan dalam terjemahan bahasa Indonesia dari dalam api. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa asli, bahasa Yunaninya, di sana dikatakan ekpuros. Emas yang diuji, emas yang dibakar, emas yang diproses, dan ada kata ek di sana, bukan seterusnya ada di dalam, tapi dikeluarkan dari api. Katakan amin. Karena ketika kita berelasi dengan Tuhan, ujian ada, tekanan ada, pencobaan ada. Tapi karena Tuhan Yesus beserta dengan kita, engkau akan keluar dari api. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan hasilnya engkau akan kaya. Oh kaya Pak, langsung pada bangun nih. Kata kaya di sini adalah engkau akan kaya akan pengenalan dengan Tuhan Yesus. Engkau akan kaya akan pengalaman dengan Tuhan Yesus. Engkau akan kaya akan penyertaan Tuhan Yesus. Engkau akan kaya menerima kasih kebaikannya Tuhan. Engkau akan kaya mengerti anugerahnya Tuhan. Katakan amin. Engkau akan kaya akan kemenangannya Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Terus firman Tuhan katakan, dan pakaian putih untuk menutupi ketelanjanganmu. Kenapa pakaian putih? Bukankah pada zaman itu kalau raja-raja bicara pakaian itu pakaiannya berwarna. Kenapa pakaian putih? Yang pertama identitas. Pakaian itu identitas. Betul? Kalau saudara berasal dari suku tertentu, pakaian itu bicara identitas. Betul? Yang kedua, pakaian ini bicara komunitas. Amin. Tentara sama polisi pakaiannya berbeda. Kenapa? Bicara komunitas. Betul? Jadi ketika Tuhan bilang pakaian putih, yang pertama pakaian putih, mari kita lihat secara arkeologinya. Kenapa pakaian putih? Pada zaman itu kan ada perlombaan pertandingan-pertandingan. Yang sekarang berkembang menjadi olimpiade. Pada zaman itu kalau orang menang pertandingan, maka orang itu akan dikenakan pakaian putih. Lalu diberikan mahkota. Dia adalah seorang pemenang. Apa artinya Tuhan memberikan pakaian putih kepada saudara dan saya? Tuhan menjadikanmu pemenang. Katakan amin. Lalu yang kedua, pakaian putih ini bicara kekudusan, kesetiaan. Amin, kesakralan, kemuliaan. Ini bicara pakaian putih. Dan Tuhan mengenakan itu kepada saudara dan saya. Lalu salep minyak untuk melumas matamu. Kenapa Tuhan pakai istilah minyak salep mata? Karena pada zaman itu kota Laodikia terkenal dengan salep minyak matanya yang begitu manjur. Bahkan ada ahli mata yang sangat terkenal pada zaman itu, bahkan ilmunya tuh berkembang sampai zaman pertengahan dari kota Laodikia. Jadi Tuhan mau kasih tahu. Hubungan yang erat dengan Tuhan akan membuka matamu. Katakan amin. Mari kita lihat ayat yang membuka mata rohanimu. Ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Seringkali kita merinding ketika kita dengar, wah dihajar Tuhan. Lalu ketika kita mengalami sesuatu yang buruk menurut kita, lalu kita bilang, oh Tuhan sedang menghajar kita. Ada banyak hal yang terjadi ketika kita mengalami yang buruk. Yang pertama adalah pencobaan dari iblis. Karena dunia dikuasai oleh kuasa si jahat. Dalam kitab 1 Yohanes di sana dikatakan. Dan iblis berusaha untuk menghancurkan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga saudara dan saya. Ada hal-hal, keadaan yang buruk yang terjadi karena adalah akibat konsekuensi dari dosa dan pelanggaran kita. Tapi ketika Tuhan mendidik, menegur dan menghajar. Kata menegur di sana dalam bahasa Yunaninya digunakan kata elekho, yang artinya adalah
Saya catat di sini, kata eleko adalah Tuhan membawa saudara dan saya menunjukkan seseorang melakukan kesalahan. Tapi bukan untuk menghakiminya, bukan untuk mendakwanya, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk menyerukan agar orang itu bertobat dan menuntun dia ke dalam perang. Katakan amin. Kalau saudara mengasihi orang yang saudara kasihi, ketika saudara menegur dia, apa tujuan saudara? Untuk menghancurkan dia? Enggak. Untuk membawa dia berbalik. Untuk membawa dia bertobat. Dia buta, dia nggak bisa lihat, dia nggak sadar akan pelanggaran, kesalahannya, akan keadaan yang buruk. Saudara kasih tahu, kamu nih begini loh, begini, ayo bertobat, ayo balik, ayo. Amin. Itu yang Tuhan Yesus lakukan pada saudara dan saya. Ya, kutegur dan kuhajar. Kata kuhajar di sana ditulis kata paidio. Seperti seorang bapak mendidik anaknya. Apakah seorang bapak mendidik anaknya? Dia kasih tahu ketika ngajarin berenang, mendidik anaknya, lalu dia tenggelamin anaknya supaya mati. Nih ya, lalu setelah udah gelap-gelapan dia kasih tahu, nih ya, kalau tenggelam di laut nih kayak gini, jangan main-main. Enggak. Amin. Tapi seorang bapak mendidik anaknya untuk membawa anak itu lebih kuat, lebih berhikmat, bisa mengambil keputusan yang benar. Katakan amin. Lebih tough, lebih tangguh. Katakan amin. Amin. Demikian juga Tuhan mendidik saudara dan saya. Amsal 3:12 katakan demikian. Amsal pasal 3:12. Amsal pasal 3:12. Kita baca bersama-sama. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi seperti seorang bapak kepada anaknya. Amin. Saudara, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Tuhan mau kita berpaling dari keadaan kita yang lama kepada keadaan kita yang baru. Tuhan Yesus mau kita meresponi panggilan Tuhan. Dia nungguin di depan pintu, dia ngetuk pintu. Bagian saudara dan saya adalah meresponi, katakan amin. Ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan di sana. Lihat aku berdiri di muka pintu. Karena keadaan mereka buta, mereka gak bisa lihat bahwa Tuhan nunggu di depan pintu. Mereka membuat Tuhan Yesus jauh di luar. Tapi Tuhan gak berhenti di sana. Tuhan ketok. Karena sekalipun mereka buta, tapi mereka gak tuli. Amin. Sekalipun mata mereka gak berfungsi, tapi telinga mereka berfungsi. Dan Tuhan mau kasih tahu. Sekalipun kamu buta, aku tetap ketok kok supaya kamu dengar. Katakan amin. Tuhan gak berhenti. Tuhan gak nyerah sama saudara dan saya. Katakan sama saya, Tuhan Yesus gak nyerah sama saya. Dia begitu mengasihi kita, dia gak mau kita binasa, katakan amin. Seringkali orang memakai ayat ini gak ada yang salah, gak ada yang keliru. Bahkan ketika disampaikan dalam konteks yang berbeda pun kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Seringkali para hamba Tuhan memakai ayat ini untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Suatu calling, suatu panggilan. Lihat Tuhan Yesus berdiri di depan pintumu, mengetok. Bukakan pintu buat Tuhan. Dia akan mendapati kamu, dia akan makan bersama-sama dengan kamu dan kamu bersama-sama dengan dia. Tapi kalau kita lihat konteksnya, firman Tuhan ini ditulis kepada jemaat, kepada gereja. Katakan amin. Aku berdiri di muka pintu. Firman Tuhan katakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Pertanyaan saya sederhana, ketika Tuhan berdiri di muka pintu, siapa yang dia cari? Siapa yang dia pengen jumpai? Pertanyaan saya sederhana, kalau kita udah baca tadi, udah ngerti ayat-ayat sebelumnya, bagaimana keadaan orang yang ada di balik pintu? Orang yang terkutuk, orang yang melarat, orang yang miskin, orang yang buta, orang yang telanjang yang ada di balik pintu. Itu yang Tuhan Yesus cari untuk diselamatkan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara bisa nangkep hatinya Tuhan di sini. Dia nungguin di depan. Walaupun kita seringkali menempatkan Yesus di luar. Tapi Tuhan yang cari, Tuhan yang tungguin, Tuhan yang ketuk. Dengan satu tujuan. Tuhan Yesus rindu membawa saudara dan saya pada relasi yang indah dengan Tuhan. Kata aku akan makan bersama-sama dengan dia. Kata makan di sana dalam bahasa Yunani ada dua, estio dan dipneo. Biasanya dalam seluruh perjanjian baru, kata yang lebih umum digunakan adalah estio, makan, duduk bersama-sama.
Tapi kata dipneo adalah makan yang hubungannya jauh lebih dekat. Bukan hanya sekedar ketemu di meja makan, tapi sejak mempersiapkan makanan, udah ngobrol di dapur. Amin. Udah masak sama-sama. Menyiapkan makanan sama-sama. Itu hubungannya jauh lebih erat, jauh lebih dekat. Arti kata dipneo ini. Lalu duduk di meja makan. Jadi bukan sekedar ketemu, lalu duduk di meja makan. Tapi hubungan yang jauh lebih erat, bahkan sampai di dapur. Dalam terjemahan bahasa Inggris kata dipneo digunakan istilah kata sup atau supper. Dan menunjuk pada perjamuan kudus. Secara spesifik. Ketika Tuhan Yesus perjamuan kudus, dia mengambil cawan sesudah makan roti menggunakan kata dipneo. Artinya apa? Tuhan Yesus rindu untuk seperjamuan dengan saudara dan saya. Sekarang dan kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Karena firman Tuhan katakan, aku tidak akan lagi minum hasil pokok anggur ini. Sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Tuhan Yesus rindu punya hubungan yang erat dengan saudara dan saya. Dia beri segala-galanya. Dia beri emasnya, dia beri pakaiannya, dia beri tahtanya. Dia beri minyaknya untuk melumas mata kita, membukakan mata kita, kasihnya. Dia rela sharingkan tahtanya. Dan firman Tuhan katakan di sana ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi berbeda dengan Laodikia, sejarah Laodikia atau Ratu Laodikia. Berusaha memperebutkan tahta dengan mengorbankan darah banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus kasih saudara dan saya tahta. Karena hasil dari satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Katakan amin. Karena Yohanes 17 ayat 24, ketika di Taman Getsemani, ada saudara dan saya disebut di dalam doa Tuhan Yesus. Aku berdoa, bukan hanya kepada mereka, bukan hanya kepada murid-murid, tapi setiap orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita hari ini di tempat ini, katakan amin. Keluargamu, keluargaku, apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus? Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menang dan duduk di atas tahta yang Bapa di sorga berikan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Mendudukan saudara dan saya bersama-sama dengan dia. Kata barang siapa menang, artinya apa? Karena Tuhan Yesus menyertaimu, dia beri kemenangan buat saudara dan saya. Apapun api yang sedang kau hadapi hari ini, engkau pasti akan dibawa keluar dari sana. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sedang pemain musik memimpin pujian. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau saudara memandang yang terakhir kita buka 2 Korintus 4. Ayat 17 sampai 18. Kalau kita memandang kepada tahta kemuliaan yang sudah Tuhan Yesus sediakan, karuniakan. Bahkan bukan nanti, sudah. Maka kita tidak akan menukar dengan apapun yang dunia tawarkan. Firman Tuhan katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan kuasa firman Tuhan Yesus nyata. Jemaat di Laodikia diubahkan. Dalam rentang waktu 300 tahun kemudian. Jemaat di Laodikia bertumbuh, berkembang dan mencapai puncaknya. Sampai kepada tahun 400. Setelah itu punah karena gempa bumi dan sebagainya dan sebagainya. Karena bencana alam dan sebagainya. Karena peperangan dan sebagainya. Mereka pindah ke kota yang lain. Sehingga nggak ada lagi gereja itu. Kenapa gereja itu juga nggak ada? Kalau gereja itu ada, mungkin kita mengkultuskan gereja itu sampai hari ini. Tapi satu message yang kita dapat. Bagaimana kuasa firman Tuhan, kasihnya Tuhan. Nyari, nungguin di depan, ngetok pintu. Siapa yang Tuhan jumpai? Yang melarat, miskin, buta, telanjang. Yang Tuhan muntahkan, tapi Tuhan gak buang. Tuhan rindu pulihkan. Tuhan rindu baharui. Katakan amin. Dan melalui satu kesaksian hidup Polikarpus. Polikarpus ini murid Yohanes langsung, Rasul Yohanes.
bagaimana Polikarpus menggembalakan jemaat di Smyrna, gereja mula-mula ini. Mereka pada saat itu mengalami aniaya. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami kesulitan karena penjajahan tentara Romawi pada saat itu. Bahkan sampai Polikarpus disebut martir. Kenapa? Karena ketika dia digantung di api. Digantung lalu dibakar di api. Api tidak menghanguskan dia. Tetapi orang-orang yang menolak Kristus, yang penjajah pada saat itu membunuh Polikarpus, ditusuk. Dan ketika dalam keadaan itu Polikarpus bilang gini, 86 tahun aku melayani Tuhan Yesus. He never do wrong to me. Dia tidak pernah melakukan satupun yang keliru atau yang salah dalam hidup saya. Amin. Polikarpus mengatakan demikian. Dan kematian Polikarpus, darah martir ini, oleh kuasa Roh Kudus menjadikan berita Injil semakin kuat. Amin. Dan mereka, jemaat di Laodikia pada akhirnya menjadi jemaat yang keluar dari api dan menang. Karena hatinya Tuhan Yesus, karena kasihnya Tuhan gak nyerah buat mereka. Saya percaya apapun keadaanmu hari ini, hatinya Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus gak pernah nyerah buat saudara dan saya. Untuk membawa kita punya hubungan yang erat dengan Dia. Di mana ada hubungan yang erat dengan Tuhan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Di mana ada hubungan yang erat dengan Tuhan, di situ pemulihan Tuhan terjadi. Baik statusmu, keadaanmu, kepunyaanmu. Di mana ada hubungan yang erat dengan Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan. Engkau lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit. Kita angkat pujian. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk hatiku Tuhan. Dia berdiri di muka pintu mengetuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, into my heart, into my heart, to my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Saudara nggak perlu angkat tangan. Karena di mana ada hubungan yang erat dengan Tuhan, saya percaya ada hubungan yang erat kuat di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu. Ada hubungan yang erat kuat antara papa, mama dengan anak dan anak dengan orang tua, saudara-saudara. Engkau enggak menjadikan hubungan persaudaraanmu sebagai transaksi atau jual beli, hanya demi warisan lalu ada keributan. Tapi engkau akan punya relasi yang erat, satu kandung, untuk saling mengasihi, saling memberkati. Saudara gak perlu angkat tangan. Saudara gak perlu malu untuk bilang sama Tuhan, Tuhan masuk dalam hatiku. Kalau hari ini keadaan rumah tanggamu sedang berantakan, hanya ada pertengkaran dan pertengkaran, Tuhan Yesus mengasihimu. Di mata Tuhan, keadaan rumah tanggamu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Hubungan yang bukan saling menyehatkan, tidak berkualitas, tidak bermanfaat, hanya saling menyakitkan. Mari, minta Tuhan, Tuhan, come into my heart. Masuk hatiku, penuhi aku.
Aku rindu punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Aku rindu keluargaku punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika engkau bertengkar terus-terusan, engkau sedang menempatkan Yesus di luar pintu yang menunggu, mengetuk. Mari datang sama Tuhan. Tuhan, aku rindu keluargaku dipulihkan, hidupku dipulihkan. Aku rindu Tuhan. Pertama-tama yang aku mau, buka pintu bagimu Tuhan. Membawa hidupku punya hubungan yang erat denganmu Tuhan Yesus. Ketika hubunganmu secara pribadi erat dengan Tuhan Yesus, saya percaya rumah tanggamu pun pasti dipulihkan. Pekerjaanmu dipulihkan. Hidupmu dipulihkan. Pelayananmu diberkati Tuhan. Mari masuk. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Satu lagi yang Tuhan Yesus ingatkan saya. Ini bukan untuk mendakwa atau menghakimimu, enggak. Tapi Tuhan Yesus memulihkan keadaan. Kalau hari ini engkau dalam hubungan dengan Tuhan punya mindset yang keliru dengan perkataan, apalagi yang harus saya lakukan Tuhan supaya Tuhan menjawab doa saya. Jangan bertransaksi dengan Tuhan. Hanya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, masuk hatiku, ubah hidupku, tinggal dalam hidupku. Aku mau makan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, into my heart, into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, Come in today, come in today. come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. So, siapa roti dan anggur yang kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus,
Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yohanes 6:56, firman Tuhan Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa membuka pintu, aku akan mendapatkan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kata aku di sana bukan bentuk banyak atau jamak, tetapi satu, one to one. Tuhan bawa kita hubungan pribadi dengan kita. Membawa kita lebih dekat, lebih erat lagi dengan dia. Melalui persekutuan dengan tubuh darahnya. Untuk saudara ngerti, kita makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus, betapa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Berapa Tuhan Yesus sudah habis-habisan, hancur-hancuran buat saudara dan saya. Untuk membaharuimu, menyelamatkanmu, dan memberkati hidupmu. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap berkat. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang hancur, ditombak, digantung, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di sorga, rumah di sorga, bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus hancur untuk memikul segala dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Untuk menjadikan kami ciptaan yang baru, biji mata Tuhan Yesus, milik kesayangan Tuhan Yesus, anak Bapa di sorga, ahli waris kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Karena tubuh Tuhan Yesus hancur, memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Dan oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah hancur, kami disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Kami sudah disembuhkan dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami keluarga kami sehat, semua baik, terpelihara sempurna dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengucap syukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang dicurahkan, ditumpahkan di atas kayu salib, mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan kami, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami, menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus, kami diberkati Tuhan Yesus bersama keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga.
punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus dan juga di dalam rumah tangga pernikahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh bilur pengorbanan Tuhan Yesus, oleh setiap penderitaan sakit yang Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib, kami disembuhkan, kami disempurnakan. Oleh bilur Tuhan Yesus, kami dipulihkan. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sehat sempurna. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat, liver kami sehat, lambung kami sehat, organ-organ tubuh kami sehat, panca indera kami sehat, hormon-hormon imunitas tubuh kami sehat, otak kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, setiap tetes darah dan pembuluh darah kami sehat sempurna, tulang-tulang kami sehat. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, jiwa kami disegarkan, dipulihkan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kelegaan, ada sukacita, bisa tidur nyenyak. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kami dipenuhi Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Sudah masing-masing doa, kami berdoa buat Ibu Marta, Ibu Mansya, Tuhan Yesus yang menolong dalam setiap proses medisnya. Tuhan Yesus beri kekuatan, kami proklaim oleh bilur Tuhan Yesus, Ibu Mansya sembuh dari kanker dalam nama Tuhan Yesus, akan bersaksi sembuh dari kanker dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Ibu Daniati Pariaji, kuasa darah Tuhan Yesus memproteksi bersama keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Kuasa mujizat Tuhan Yesus menyertai pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus bersama keluarga, kuasa darah Tuhan Yesus proteksi, dan setiap jemaat gerejamu Tuhan Yesus, perjanjianmu Tuhan Yesus digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan dan menyediakan ya segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung. Apa yang kami kerjakan perkenan Tuhan Yesus, kami dibuat Tuhan Yesus berhasil, menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali, kami bersama keluarga kami digandeng Tuhan Yesus masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa, selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap berkat Tuhan Yesus di mana minyak urapan diteteskan, dioleskan, dicurahkan. Berkat, mujizat, kuasa, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, anugerah berkat yang melimpah, anugerah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertaimu.
Dan Allah Roh Kudus penolong kita, Allah kita, menuntun, menjagamu, menolongmu di setiap waktu, setiap langkah hidupmu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita hidup kekal di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari itu terjadi dalam hidup kita, didudukkan bersama-sama Tuhan Yesus di dalam tahta kerajaan sorga. Setiap hari hidupmu juga sungguh terjadi. Engkau akan terheran-heran, engkau akan tercengang-cengang, engkau akan terpesona, mengalami, melihat, menyaksikan sendiri kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pernikahanmu, dalam rumah tanggamu, dalam studimu, dalam pelayananmu, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita katakan amin. Shalom saudara, terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selamat Tuhan, dengan demikian berakhir ibadah kita di sesi kedua di tempat ini. Sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.